I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kamila Hidayati dan Adinda Alimi. Di sini kami akan membahas materi tentang perubahan dan fase-fase perkembangan. Pertumbuhan dalam psikologi cenderung difokuskan kepada perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh, otot, dan otak. Sedangkan perkembangan cenderung difokuskan kepada perubahan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Pertumbuhan adalah proses yang terjadi sejak lahir dan akan berlangsung hingga dewasa. Sedangkan perkembangan akan berlangsung semasa hidupnya dan mungkin dapat dipengaruhi oleh pengalaman pembelajaran dan faktor lingkungan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang berarti dapat diukur dengan angka seperti tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan berarti melibatkan perubahan dalam pengetahuan dan perilaku individu. Tujuan pertumbuhan untuk mencapai ukuran fisik atau dimensi tertentu seperti tinggi dan berat badan yang sehat dan massa otot yang ideal. Sedangkan perkembangan memiliki tujuan untuk mencapai kematangan kognitif, sosial, dan emosional yang memadai. Ada 3 teori tentang perkembangan. Yang pertama, nativisme. Nativisme adalah pandangan bahwa beberapa kemampuan atau pengetahuan bawaan yang ada pada individu sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa aspek pengetahuan dan kemampuan kognitif seperti bahasa dan konsep dasar tentang dunia telah dimiliki oleh manusia pada saat lahir dan tidak sepenuhnya diperoleh melalui pengalaman belajar. Selanjutnya ada empirisme. Pandangan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan pembelajaran. Empirisme berpendapat bahwa manusia lahir dengan pikiran kosong atau tabula rasa, dan segala pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diperoleh melalui pengalaman. Selanjutnya ada teori konvergensi yang merupakan sintesis antara nativisme dan juga empirisme yang berusaha menggabungkan unsur pembawaan dan lingkungan, bahwa perkembangan anak selain pembawaan juga berasal dari pengaruh lingkungan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam Islam. Yang pertama, pembawaan atau hereditas. Dalam hadis sering dikatakan fitrah yang diartikan potensi menjadi baik atau potensi menjadi muslim. Yang kedua, ada lingkungan. Dalam konsep fitrah, orang tua mempengaruhi agama dan moral anak. Yang ketiga, ketetapan Allah atau kode Allah yang terhadap makhluk pilihannya. Contohnya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun ketetapan-ketetapan Allah yang lainnya yang dimiliki seorang makhluk secara khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Menurut Eugene dan Koekkoek, ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, learning contributes development, yaitu belajar dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan kemampuan atau keterampilan. Yang kedua, experience action development, pengalaman dapat memperkuat pemahaman. Yang ketiga, social interaction is essential for development. Interaksi sosial akan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar berbagi dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan anak lainnya. Yang keempat, development strongly depends on language, yaitu bahasa merupakan media dalam berpikir, berbagi ide, dan pengalaman sosial. Yang kelima, development is continuous and relatively orderly, kemampuan yang dimiliki secara bertahap dan berkesinambungan. Yang keenam, individual develop at different rates, individu berkembang pada rentangan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, development is influenced by maturity, genetically controlled age-related change in individual. Perkembangan terkait dengan kematangan, genetik, dan usia individu. Fase-fase dan tugas perkembangan. Dimulai dari 0 sampai 2 tahun, anak mulai belajar makan, belajar jalan, dan belajar berbicara. Dari umur 2 sampai 12 tahun, mereka mulai mempelajari keterampilan fisik, mengembangkan hati nurani, dan dari umur 13 sampai 20 tahun, mereka mulai mencari pola hubungan yang matang dengan teman dan mulai menerima kesatuan organ-organ tubuh. Mulai dari umur 21 sampai 22 tahun, mulai memilih teman hidup dan mengolah rumah tangga. Dan umur 40 sampai 60 tahun, mereka memulai tanggung jawab sebagai orang dewasa dan mengembangkan aktivitas untuk mengisi waktu luang dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kemudian, dari umur 60 tahun ke atas, mereka mulai berteman
dengan teman-teman dengan seusia mereka sendiri. Ada beberapa manfaat mempelajari perkembangan siswa. Yang pertama, guru dapat memberi penanganan yang tepat bagi siswa. Yang kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan yang timbul, yaitu kesulitan belajar. Yang ketiga, guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat untuk belajar. Dan yang terakhir adalah, guru dapat menerapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Sekian video dari kami, semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.